Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga Anda semua selalu sehat walafiat. Sahabat Inspirasi Oktara, apakah bantuan program Keluarga Harapan yang Anda terima akan Anda terima selamanya? Apakah misalnya jika Anda sekarang memiliki balita, maka Anda akan menerima bantuan program Keluarga Harapan hingga nanti anak Anda lulus SMA? Apakah benar seperti itu? Untuk mencari kejelasannya, mari simak video Inspirasi Oktara secara lengkap. Simak video ini hingga tuntas. Sahabat Inspirasi Oktara, sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi Anda semua yang telah setia mendukung perkembangan channel ini, yang telah subscribe, selalu like video-video dari Inspirasi Oktara, lalu meninggalkan kolom komentar, dan juga yang sudah berbaik hati untuk menyebarkan video-video dari Inspirasi Oktara, saya ucapkan terima kasih. Bagi Anda yang misalnya suka dengan channel Inspirasi Oktara dan Anda belum tekan subscribe, tolong dukungannya untuk subscribe channel ini dan juga like videonya. Tinggalkan kolom komentar jika Anda memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar bantuan sosial ataupun program Keluarga Harapan, dan juga jangan lupa share video ini sebanyak mungkin agar channel Inspirasi Oktara bisa berkembang menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Baik sahabat Inspirasi Oktara, kali ini kita akan membahas terkait dengan apakah bantuan sosial program Keluarga Harapan yang Anda terima saat ini, apakah nanti akan berlaku selamanya. Nah, bagi Anda yang masuk ke dalam kategori-kategori berikut, Anda siap-siap untuk dikeluarkan dari program Keluarga Harapan. Oke, kategori yang pertama yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial adalah bagi Anda yang merasa sudah menerima bantuan program Keluarga Harapan lebih dari 8 tahun, maka Anda harus hati-hati karena Anda bisa jadi akan segera dikeluarkan dari kepesertaan program Keluarga Harapan. Jika kita melihat dari video Inspirasi Oktara sebelumnya tentang hampir 2 juta keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan akan dikeluarkan, maka di dalam surat Kementerian Sosial bahwa bagi penerima manfaat PKH sejak tahun 2007 hingga tahun 2012 akan diadakan resertifikasi atau pengkajian ulang apakah KPM tersebut masih benar-benar membutuhkan bantuan PKH atau bagaimana. Nah, bayangkan jika misalnya dari tahun 2007 hingga 2020 ini, berarti sudah 13 tahun. Ya, sudah 13 tahun lamanya KPM menerima bantuan PKH terus-menerus. Di sini akan timbul pertanyaan, apakah selama 13 tahun ini keluarga tersebut tidak mengalami perubahan di ekonominya? Nah, jika dengan adanya bantuan PKH selama 13 tahun, tetapi keadaan ekonomi keluarga tersebut belum berubah, maka di sini bisa dikatakan adanya kegagalan dari program bantuan pemerintah. Sehingga Kementerian Sosial tidak ingin seperti itu. Jadi, di surat yang ada dan sekarang ini masih ditunda untuk pelaksanaan resertifikasinya. Kemungkinan tahun depan akan dieksekusi. Jadi dari tahun 2007 hingga tahun 2012 yang masuk middle class terutama ini akan dikaji ulang. Nah, harapannya menurut saya jika Anda telah menerima bantuan PKH ya maksimal 5 tahun Anda menerima bantuan tersebut, maka seharusnya penerima manfaat harus berpikir bagaimana caranya agar bisa menyisikan bantuan program Keluarga Harapan tersebut untuk modal usaha misalnya. Banyak sekali contohnya. Saya ambil contoh KPM dampingan saya yang pernah saya posting videonya tentang kesuksesan Ibu Sukartini yang memiliki usaha susu kambing Etawa. Beliau tidak perlu menunggu 5 tahun. Hanya 1 tahun menerima PKH, beliau sudah bisa mandiri dan memiliki usaha susu kambing Etawa yang saat ini omsetnya sungguh luar biasa. Nah, sebelum diresertifikasi, Anda seharusnya sudah bisa memikirkan kira-kira saya harus usaha apa. Kategori yang kedua yang menyebabkan Anda tidak akan selamanya menerima PKH adalah Anda ditetapkan sebagai calon KPM target graduasi mandiri.
Nah, graduasi mandiri ini adalah untuk mereka-mereka yang sudah memiliki usaha dan dianggap ekonominya sudah mulai membaik atas usaha tersebut, sehingga KPM ini sudah tidak lagi dibantu oleh PKH. Bagi KPM atau penerima manfaat PKH yang sudah berani mengundurkan diri karena sudah memiliki usaha, tentu pemerintah memberikan apresiasi setinggi mungkin. Ya, banyak contohnya bagi KPM yang telah sukses mengundurkan diri, memiliki usaha, diberikan sertifikat, diberikan bantuan, diberikan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat agar ekonomi keluarganya semakin sejahtera. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah KPM yang tergraduasi secara alami. Di sini beda dengan graduasi mandiri. Nah, di kategori ini KPM tidak akan menerima PKH lagi jika misalnya di dalam keluarganya sudah tidak memiliki komponen kepesertaan PKH. Misalnya Anda yang baru menerima PKH misalnya di tahun 2018. Ketika itu anak Anda sudah berada di kelas 2 SMA. Nah, di tahun ini kebetulan anak Anda sudah dinyatakan lulus dan Anda tidak sedang hamil, Anda tidak memiliki balita, dan memiliki kategori yang lain, sehingga di keluarga Anda sudah tidak ada komponen lagi. Maka Anda secara alami akan digraduasi dari kepesertaan program Keluarga Harapan. Nah, tentu selanjutnya adalah bagi Anda yang berada di kategori middle class atau kelas menengah, atau bisa dianggap bahasa mudahnya adalah ekonomi yang sudah mulai membaik, maka Anda harus dikeluarkan dari kepesertaan PKH. Nah, bagi Anda yang sudah mengalami peningkatan ekonomi, misalnya bekerja dan rezekinya sudah lancar, suami bekerja ternyata rezekinya sudah mulai lancar, sehingga kebutuhan ekonomi keluarga mulai tercukupi tanpa dibantu oleh PKH, maka di sini dengan sangat senang hati pendamping akan menerima jika ada KPM-nya yang mundur dari kepesertaan PKH. Seperti itu. Nah, kami sangat bangga kepada Anda yang dengan sukarela mengundurkan diri dari kepesertaan PKH karena keadaan ekonomi keluarga sudah membaik. Lalu pertanyaannya, jika misalnya untuk penerima PKH yang sudah menerima sejak tahun 2007 hingga tahun 2012 atau di atasnya hingga tahun 2020 ini, misalnya KPM tersebut masih belum layak untuk dikeluarkan. Ya, misalnya ada KPM yang menerima mulai tahun 2012. Ternyata kondisi ekonominya saat ini masih belum mampu dan ternyata di keluarganya masih memiliki kategori. Misalnya ibunya baru hamil, lalu anaknya masih kelas 3 SMP. Nah, lalu apakah KPM ini akan dikeluarkan juga dari PKH? Nah, jawabannya tentu tidak. Misalkan Anda saat ini masih menerima PKH dan Anda adalah penerima mulai tahun 2008 atau 2007 misalkan. Nah, maka di sini akan dikaji ulang apakah Anda masih layak untuk menerima bantuan atau tidak. Jika misalnya ditemukan Anda ternyata masih perlu dibantu, maka di sini akan dikaji ulang. Dengan catatan, Anda akan dibimbing secara khusus agar Anda bisa segera mungkin untuk mandiri dari kepesertaan PKH. Dengan cara apa? Tentu Anda akan diberikan pelatihan-pelatihan, bagaimana pelatihan membuka usaha, mengelola keuangan keluarga, melalui kegiatan FDS atau kegiatan lain yang diadakan oleh pendamping atau yang diadakan oleh dinas sosial setempat. Nah, maka bagaimanapun caranya, ketika Anda sangat membutuhkan, maka jika Anda dirasa layak untuk menerima PKH, maka insya Allah Anda akan tetap menerima bantuan PKH. Apakah Anda ekonominya masih lemah, ataupun Anda yang sudah berada di middle class, seluruh penerima bantuan program Keluarga Harapan diharapkan bisa memulai usaha dengan cara apa? Dengan cara menyisihkan sisa bantuan program Keluarga Harapan untuk modal usaha. Seperti itu. Sehingga apa? Jika misalnya Anda menjadi target graduasi sewaktu-waktu, Anda sudah siap dengan usaha yang Anda miliki. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memulai usaha, terutama bagi KPM penerima PKH yang setiap bulannya dibimbing dan diarahkan langsung oleh para pendamping di lapangan. Bagaimana sahabat Inspirasi Oktara? Anda sudah jelas bukan bahwa bantuan program Keluarga Harapan tidak akan Anda terima selamanya?
ajak pendamping untuk berdiskusi kira-kira usaha apa yang menjanjikan untuk mengubah ekonomi keluarga Anda. Sehingga kapanpun jika ada resertifikasi dari Kementerian Sosial, maka kapanpun Anda sudah siap. Sahabat Inspirasi Oktara, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua, dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.